Bismillahirrahmanirrahim. Man kana ya'shaqul akhlaq fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaqul jamal fala ahsan jamal min jamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaqul kamal fala ahsan kamal min kamali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat wa bi ni'matihi tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalam ala man fis samaa'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة sallallahu alaihi biha asyara. Para hadirin dan hadirat yang insyaallah Allah berkahi dan Allah lindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban-kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan beberapa perintah-perintah. Allah memerintahkan kita untuk salat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah perintahkan untuk hamba-hambanya, untuk kita sekalian. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk salat, Allah tidak salat. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, tapi Allah tidak berpuasa. Allah menyuruh kita bersedekah, tapi Allah tidak bersedekah. Tetapi ketika Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tingginya derajat Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan faedah kepada kita akan betapa agungnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saking mulianya, saking berfaedahnya salawat kepada Nabi Muhammad, kita mendapat kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarhum aliyya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini yang lisannya basah memuji Nabi Muhammad, Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ulama sepakat bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad pasti nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka banyak ulama mengatakan siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti salawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah syair daripada ulama, syair yang begitu indah. Apa kata ulama tersebut? Adimis salata 'alan nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alal habibi Muhammad.
Langgengkan terus, istiqomahlah terus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, maka pasti salawat yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi taraddudi, tanpa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal-amal kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, baina antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Difilter dulu oleh Allah, dicek dulu ikhlas enggak dia salat, ikhlas enggak dia berpuasa, benar enggak salatnya, benar enggak dengan hukum-hukum syariat Islam, ibadah-ibadahnya dicek dulu sama Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung diterima oleh Allah. Kecuali satu amalan yang enggak perlu dicek oleh Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang ketika hidupnya ditakdirkan lisannya basah memuji Nabi Muhammad, orang-orang yang ditakdirkan lisannya gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang beruntung. Karena kenapa? Karena berarti Allah menanamkan rasa cinta di hatinya, rasa rindu di hatinya kepada orang tersebut. Para ulama, terutama Al-Imam Ghazali dalam Ihya-nya, beliau menjelaskan makna cinta. Para ulama, begitu juga Imam Ghazali dalam Ihya-nya menjelaskan cinta itu, mereka mengatakan man ahabba syai'an fa aktsar min dzikri wa man aktsara min dzikri syai'in ahabbahu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, barang siapa yang cinta kepada seseorang, dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Benar nggak para hadirin? Seorang pemuda mencintai seorang gadis misalnya, maka mustahil pemuda tersebut nggak pernah ngedoain gadis itu. Nggak mungkin seorang pemuda itu tidak pernah bahagia menyebut namanya, tidak mungkin, hasya wa kallah. Begitu juga suami, ketika menyebut nama istrinya pasti tentu dia akan bahagia, karena begitu sifat bercinta. Mengingat kekasihnya, dia akan bahagia. Maka waman aktsara min dzikri syai'in ahabbahu, dan barang siapa yang sering-sering menyebut sesuatu, tentu dia akan mencintainya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, lisan kita sering memuji Nabi Muhammad, lisan kita sering bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu menandakan hati kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, kita cek hati kita masing-masing, kita lihat diri kita masing-masing, kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita pengen tahu kita cinta apa enggak sama Nabi Muhammad, lihat hati kita, lihat lisan kita, setiap hari berapa kali memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diberi anugerah cinta ini, itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa Al-Fakir katakan beruntung? Karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta kepada hamba-hambanya, itu bagaikan Allah memberikan rezekinya. Innallaha azza wa jal yuqasimul mahabbah kama yuqasimul rizq. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi cinta di hati manusia, itu bagaikan Allah membagi-bagi rezekinya. Kita dari mulai lahir sampai nanti meninggal, itu rezeki kita yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah catat, nggak mungkin tergeser, nggak mungkin liput, nggak mungkin salah. Pas rezeki kita. Si fulan mempunyai mobil satu, maka dia punya mobil satu di dunia. Si fulan mempunyai mobil motor segini, maka segitu dia mempunyai motornya. Mempunyai istri dua aja, maka rezekinya dua istrinya. Allah bagi rezeki semua udah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cinta. Allah udah menakar di hati manusia cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada pasangannya, cinta kepada anaknya, itu udah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah
orang-orang yang di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta inilah nanti yang akan mempertemukan dia dengan kekasihnya. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpul bersama orang yang dicintainya. Sayyiduna Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, beliau sangat bergembira. Para sahabat Nabi ketika mendengar hadis ini sangat bergembira. Sampai gembiranya mereka loncat-loncat, sampai menangis-nangis saking gembiranya. Kenapa? Karena di dalam diri sahabat sangat mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma farahtu ba'dal islami farhan asyaddu min gaulin Nabi SAW al-mar'u ma'aman ahab. Aku nggak pernah merasa bahagia. Aku nggak pernah merasa bahagia setelah aku memasuki Islam. Sebahagianya aku ketika aku mendengar ucapan Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Fa inni uhibbullah wa rasulah. Karena kenapa? Karena aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah SAW. Berharap suatu saat nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar dikenal sama Nabi Muhammad, dikumpul sama Nabi Muhammad, bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sungguh sangat miris kita melihat umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini. Banyak di antara umat Nabi Muhammad yang udah nggak kenal lagi sama Nabi Muhammad, yang udah lupa sama kekasihnya Allah itu, udah lupa dia sama sang pembawa risalah, sang kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Banyak di antara umat Nabi Muhammad yang udah tidak banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang tidak mengetahui perjuangan sirah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang harus kita takutkan. Inilah yang harus kita khawatirkan sebenarnya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nanti apakah kita bakal bertemu dengan Nabi Muhammad apa enggak, kita nggak bakal tahu. Tetapi kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad mengenali kita. Nabi Muhammad pernah mengatakan, memang aku kenal umatku, aku kenal namanya dan ayahnya. Tapi kita nggak tahu nanti ketika di padang mahsyar Allah menghilangkan, Allah mentakdirkan kita tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena salah kita tidak mengenali Nabi Muhammad ketika di dunia. Salah kita yang kita selalu melupakan diri beliau, yang selalu mengecewakan diri beliau, yang selalu bikin beliau sedih karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena apapun perbuatan kita di dunia ini itu disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gal ya Rasulullah, fulan bin fulan ya Rasulullah, ini umatmu. Hari ini dia mengerjakan hal ini. Kalau yang dikerjakan itu sebuah kemaksiatan, beliau bersedih. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau disodorkan fulan bin fulan, dia sholat, dia ke majelis, dia bersolawat kepadamu ya Rasulullah, beliau senang luar biasa. Makanya para hadirin, para ulama mengatakan, seorang anak yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia udah berbakti sama orang tuanya. Kenapa berbakti sama orang tuanya? Karena ketika disodorkan amalannya kepada Nabi Muhammad, disebut fulan bin fulan, disebut nama ayah orang tersebut, disebut nama ayahnya di depan Nabi Muhammad SAW. Inilah membuat anak tersebut, kata para ulama, dia udah berbakti sama Nabi, sama orang tuanya. Oleh karena itu para hadirin, mulai detik ini, mulai hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita ajari kepada anak kita siapa Nabi Muhammad, bagaimana sifat Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa anaknya, siapa istrinya. Kita kenali sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Karena nggak bakal rugi para hadirin kalau kita kenali Nabi Muhammad kepada anak kita, kita kenali Nabi Muhammad kepada saudara-saudara kita, nggak bakal rugi. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia termulia, manusia yang paling sempurna, akhlak yang terbaik, beliau pemimpin terbaik, beliau rakyat miskin yang terbaik, beliau juga rakyat kaya yang terbaik, beliau segala aspek kehidupan beliau yang terbaik para hadirin.
Maka kalau seorang anak ngikut akhlak-akhlak Nabi Muhammad, dipastikan dia selalu bakal menggembirakan hati orang tuanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak kalian akan 3 hal. Apa? Ala mahabbati li Rasulillah, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala mahabbati li ahli baiti Rasulillah, untuk mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Itu pesan Rasulullah kepada orang tua agar anaknya itu bahagia di dunia dan di akhirat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Satu hal yang Al-Fakir ingin katakan, ketahuilah para hadirin, supaya menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, supaya menambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal para hadirin, ketahuilah, karena kalau kita jelasin tentang Nabi Muhammad 25 menit ini nggak bakal cukup. Satu malam ini kita nggak bakal cukup kita ngomongin tentang Nabi Muhammad. Bahkan sehari, setahun, seumur hidup, bahkan kalau kita ngomongin tentang Nabi Muhammad nggak bakal cukup para hadirin. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Simtud Durar, wa ala tafannuni wa sifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sepintar apapun seseorang, sehebat apapun seseorang dalam mensifati sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad, sungguh akan binasa dunia ini, akan sirna, akan kiamat dunia ini. Masih ada sifat yang belum disifati tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Fakir pengen ngomong satu hal para hadirin, supaya nambah rasa cinta, rasa rindu, dan juga rasa malu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa para hadirin? Ketahuilah bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang paling cinta sama umatnya. Beliau seorang nabi yang paling cinta sama kita para hadirin. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min rahmati anfusikum li anfusikum." Demi Allah, Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah, aku adalah seorang manusia yang sangat menyayangi kalian, yang sangat sayang kepada diri kalian, melebihi sayangnya orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi sayangnya diri kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad cuman hanya berkata saja? Apakah Nabi Muhammad cuman ngomong saja? Tidak. Beliau telah disebutkan bahwa shadiqul masduq, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad telah disebutkan bahwa beliau shadiqul masduq, orang yang dipercaya, orang yang benar ucapannya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Nabi Muhammad, seluruh ucapan Nabi Muhammad itu bersumber daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamha fi qalbi." Demi Allah, kalau kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku pun merasakan sakitnya di dalam hatiku. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah di jannahnya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mata kita yang penuh dengan kemaksiatan ini bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beruntung orang-orang yang bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahkan rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad, tambahkan rasa rindu kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, tidaklah kami meninggal kecuali ketika kami sakratul maut kami bisa memandang wajah indah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.